Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, anak-anak Bu Septi kelas 1B yang semoga selalu dalam lindungan Allah dan semoga selalu diberi kesehatan bagi anak-anak dan juga keluarganya. Nah, pada pagi hari ini seperti biasa Bu Septi akan menjelaskan pembelajaran. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa membaca Al-Fatihah. Semoga pelajaran kita pada hari ini dapat dimengerti, dapat dimudahkan ya dalam mengerjakan soal atau dalam memahaminya. Kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu tema terakhir di kelas 1 ini, yaitu tema 8. Subtemanya masih baru, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3 ya nak. Nah, di tema terakhir ini kalian harus lebih semangat lagi. Jangan loyo karena kita 1 tahun kemarin kan 1 tahun kita sudah belajar secara daring. Bu Septi sangat bangga sama kalian. Kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, pokoknya dalam pembelajaran ini gak boleh patah semangat, gak boleh loyo, gak boleh lemas, gak boleh bosan. Ya, kita harus sama-sama berdoa supaya kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Ada Bu Septi, ada kalian di dalam kelas. Jangan malas ya, karena kalau kalian malas, kalian akan menyesal di masa yang akan datang. Nah, lanjut saja materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu peristiwa siang dan malam, menyanyikan lagu burung hantu, simbol sila kelima Pancasila. Ya, sudah terakhir juga. Sila itu ada 5. Sikap yang akan dikembangkan pada pembelajaran ini yang pertama disiplin, rasa ingin tahu, tanggung jawab, peduli lingkungan, dan religius. Nah, sekarang kita akan membaca perubahan cuaca. Matahari itu terbitnya dari sebelah timur. Di langit bersih dan ada sedikit awan. Burung-burung berkicau dan dengan indah. Mereka menyambut pagi yang cerah. Keadaan langit di pagi yang cerah menandakan cuaca cerah. Cuaca yang cerah dapat berubah menjadi berawan. Kapan terjadi cuaca berawan? Kapan? Ya, pada kapan? Pada pagi. Nah, membaca teks peristiwa siang dan malam. Kalian tadi selesai berdoa, setelah kalian berdoa hati kalian menjadi tenang? Ya, dengan berdoa berdoa, berzikir, hati kita akan menjadi lebih tenang. Dengan berwudu, ketika marah juga sebaiknya kita berwudu agar hati kita menjadi tenang. Yang menciptakan hati kita tenang itu hanyalah Allah. Tuhan itu juga menciptakan siang dan malam. Saat siang, matahari bersinarnya sangat terang. Udara siang hari itu terasa panas. Sebaliknya, saat malam matahari terbenam, udara terasa dingin. Bagaimana udara siang dan malam tempat kalian sama nggak? Pasti sama. Peristiwa siang dan malam. Rasti memiliki paman yang tinggal di pinggir kota. Rasti ingin mengajak Anna dan Melanie pergi ke sana. Pada suatu Sabtu sore, mereka berangkat
Rumah paman ada di pegunungan. Suasana di sana sangat nyaman. Rasti dan teman-teman akan menginap semalam di sana. Mereka ingin menikmati udara sejuk di pegunungan, bermain di pinggir sawah, dan menikmati hangatnya sinar matahari. Wah, enak banget ya. Kayak kita di puncak. Pada malam hari, tampak bintang itu bertaburan di langit. Mereka sangat senang melihat pemandangan itu. Mereka sangat senang menginap di rumah di rumah paman. Nah, sekarang kita menjawab pertanyaan yang ada dalam teks jawabannya. Kapan matahari bersinar terang? Matahari bersinar terang pada siang hari. Kapan terbenamnya? Terbenamnya itu ketika malam hari. Bagaimana udara siang hari? Panas ya. Lalu bagaimana udara malam hari? Dingin. Kapankah bintang tampak bertaburan di langit pada malam hari? Semuanya ada di teks ya jawabannya. Nah, sekarang kita akan membaca yang ada ayah sama anak-anaknya. Pada sore hari, matahari itu mulai terbenam. Tandanya hari mulai malam. Saat malam, Rasti dan teman-teman ada di rumah. Mereka berkumpul di ruang keluarga. Paman ingin bercerita sambil mendendangkan lagu. Rasti, Anna, Melani tidak sabar ingin mendengarkan lagunya. Paman mengajak mereka duduk di teras. Bintang dan bulan tampak terang di langit. Suasana malam terasa sepi. Paman mulai bercerita dan mendendangkan lagu. Paman mendendangkan lagu Burung Hantu. Siapa yang pernah nyanyi Burung Hantu? Siapa yang tahu? Burung Hantu, lagu Burung Hantu ciptaan NN. Nah, kalau misalkan kalian mau dengar lagunya, kalian bisa scan di sini, nah. Kalian download dulu TS ya. TS, lalu kalian scan di buku kalian, nanti keluar lagunya ya. Nah, Burung Hantu ciptaan NN. Matahari terbenam, hari mulai malam. Terdengar burung hantu, suaranya merdu. Kukuk, 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 kukuk. Sekali lagi, kukuk, 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 kukuk. Nah, itu adalah nyanyian burung hantu. Pasti suara kalian lebih bagus daripada suaranya Bu Septi, ya. Nanti boleh dipraktekkan di rumah. Nah, setelah kalian melihat tadi, sekarang kita akan melihat gambar lalu kasih keterangannya, nak. Contohnya nomor 1 itu matahari terbenam. Yang nomor 2 apa? Malam hari suasana gelap. Yang ketiga, bulan bersinar, ya. Yang keempat, bulan sabit, ya, yang seperti itu. Lalu yang kelima itu adalah matahari terbit, ya, dia mau terbit. Oke, sekarang kita langsung ke membaca. Yang ayo membaca, nak. Rasti, Anna, dan Melani bermalam di rumah paman. Mereka tidur dengan nyenyak. Pagi-pagi sekali mereka bangun. Mereka akan menemani pamannya ke sawah, sayang. Sawah paman itu ditanami padi. Pohon padi itu akan menghasilkan gabah. Jika digiling, gabah itu jadi beras. Beras itu adalah salah satu makanan pokok kita. Nah, tahukah kalian simbol kemakmuran bagi semua? Nah, padi dan kapas itu simbol sila kelima. Bagaimana bunyinya? Bunyinya adalah siapa yang sudah hafal? Sudah hafal semua kan? Ya, bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Nah, kalau di sini Rasti lagi mendeklamasikan bunyi sila kelima. Nah, sekarang kita akan mengisi sila-sila Pancasila dari awal sampai terakhir, sampai 5. Yang pertama, kira-kira siapa yang hafal? Sila pertamanya, ya, bintang. Sila kedua, rantai. Diingetin ya, nak. Sila ketiga, pohon beringin. Sila keempat, kepala banteng. Dan sila kelima adalah padi dan kapas. Ya, sudah hafal semuanya? Sudah dong, anak Bu Septi pasti pinter-pinter. Pasti semuanya sudah hafal bunyi dan simbol Pancasila. Nah, sekarang setelah itu kita tadi nyanyi burung hantu, sekarang kita akan nyanyi lagi tentang pemandangan, nak.
Nah, pemandangan di rumah paman itu sangat indah. Sawahnya terbentang luas di sekelilingnya. Hijau pegunungan itu menambah suasana sejuk. Rasti, Anna, Melani berjalan di pematang sawah. Mereka menyapa petani yang mereka temui. Mereka menikmati pemandangan sambil mereka nyanyi. Mereka bernyanyi lagu pemandangan. Siapa yang tahu lagu pemandangan? Nah, kita dengarkan lagunya. Gini ya, sayang ya. Oke, boleh dilihat. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tapak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Nah, kalian barusan menyanyikan lagu pemandangan. Enak kan lagunya? Nah, temponya tadi apa? Tempo cepat. Oke, lalu kita lanjut ke materi yang kedua, Nak. Itu aktivitas air, indahnya suasana pantai. Sikap yang akan dikembangkan kebersamaan, gotong royong, tanggung jawab, peduli lingkungan, dan religius. Nah, sekarang kita akan baca Tamasya ke Pantai. Judulnya Tamasya ke Pantai. Minggu pagi yang cerah, matahari tampak bersinar. Ya, ayah mengajak Ana dan adik tamasya ke pantai. Ana sangat senang, angin bertiup sepoi-sepoi. Banyak pohon kelapa di pantai. Burung-burung terbang di sekitar pantai. Ana mengajak Ardi bermain pasir di pinggir pantai. Mereka membuat rumah-rumahan dari pasir. Setelah puas main pasir, Ana pengen berenang, sayang. Ana minta ayah untuk mengajari berenang. Ana sangat senang belajar renang di tepi pantainya. Ana dan ayah berpegang saat ombak datang. Setelah ombak berlalu, Ana tertawa gembira. Ana sudah puas bermain pasir. Ana memberanikan diri bermain air di pantai. Ana masuk ke dalam air. Kakinya terendam air hingga lutut. Ana merentangkan kedua tangannya ke atas. Ana ingin menunjukkan bahwa ia berani berdiri di dalam air. Sesekali Ana menyiramkan air ke tubuhnya. Tubuh Ana menjadi segar setelah tersiram air. Ya. Nah, sekarang mari kita pasangkan benda-benda yang dibawa ke pantai. Yang pertama itu bendanya namanya apa, sayang? Ya, namanya handuk gitu ya. Yang ini namanya handuk. Yang kedua itu apa ya? Yang kedua adalah pelampung. Yang ketiga udah tahu kan, topi pantai. Yang kelima air kelapa. Wah, enak sekali nih, air kelapa. Yang kelima itu adalah sendok pasir. Yang keenam dan yang terakhir adalah ember. Nah, setelah kalian mengenal aktivitas air, nah tadi apa saja yang dilakukan oleh Ana? Tadi berenang ya, bermain pasir. Nah, sekarang kita akan membaca indahnya suasana pantai. Ana ingin menikmati keindahan pantai. Ia berjalan di sepanjang pantai. Deru air laut terdengar merdu. Ana memandang buih dan ombak. Riak ombak membasahi kaki Ana. Angin sepoi-sepoi meniup rambut Ana. Burung-burung terbang mengitari pantai. Pemandangan di pantai sungguh indah. Ya, Bu Septi juga senang kalau ke pantai. Kelas 1B senang semua kalau ke pantai.
Senang dong. Nah, sekarang mari kita gunakan kata-kata di atas memberi keterangan pada gambar yang ini nih, Nak. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, yang pertama itu adalah berenang. Yang kedua itu adalah apa ya? Matahari. Kalau yang ketiga kira-kira apa? Ya, angin. Yang kelima, tamasya. Yang keenam, apa? Ya, ombak. Dan yang kelima adalah pasir. Nah, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu peristiwa pada siang hari, mengukur panjang benda dengan alat ukur tidak baku, simbol sila kelima. Nah, sikap yang akan dikembangkan, peduli kesehatan, gotong royong, tanggung jawab, peduli lingkungan, dan religius. Nah, sekarang kita baca yang peristiwa pada siang hari. Rasti pulang sekolah pada siang hari. Udara pada siang hari itu panas, Nak. Angin bertiup sepoi-sepoi. Tiupan angin membuat udara terasa lebih sejuk. Ana mengajak teman-temannya bermain sepeda. Dia sudah bisa naik sepeda. Ardi telah mengajari Ana naik sepeda. Banyak permainan yang bisa kalian lakukan pada siang hari. Jika matahari terasa menyengat, kalian bisa mainnya dalam rumah. Jika udara terasa dingin, baru kalian mainnya di luar rumah. Permainan apa yang pernah kalian lakukan di luar atau dalam rumah? Nah, contohnya ini. Kalau misalkan lagi siang hari, dia mainnya bola. Ya, lalu kalau sore hari dia bermainnya congklak ini ya. Nah, sekarang kalian sebutkan beberapa permainan-permainan yang dilakukan bersama teman kalian. Oke, ini kita lewat. Nah, sekarang kita menentukan permainan dalam keseharian, beri tanda checklist untuk yang dilakukan di luar rumah, dan beri tanda silang yang dilakukan di dalam rumah. Nah, kalau egrang, kira-kira di dalam apa di luar ya? Ya, di luar. Lalu layang-layang, di dalam apa di luar, Nak? Di luar, jadi di checklist. Lalu ini di dalam apa di luar? Dalam. Lalu ini bawahnya dia main dulu ya. Di luar. Nah, ini main apa sayang? Gobak sodor ya. Ini di dalam apa di luar? Di luar. Lalu yang terakhir itu kayaknya sebar kutip ya. Sebar kutip di dalam. Ya, paham sampai sini, Nak? Insya Allah. Nah, kita lanjut lagi. Masih semangat? Semangat ya, sebentar lagi. Oke, Anda dan teman-teman bermain sepeda, mereka mengitari lapangan. Di lapangan banyak anak bermain layang-layang. Ahmad mengajak teman-teman bermain layang-layang. Ahmad dan Wayan bermain layang-layang. Akan tetapi, tinggi layang keduanya tidak sama. Layangan Ahmad itu lebih tinggi daripada layangan Wayan. Mengapa tinggi layang keduanya tidak sama? Ada yang tahu nggak? Kenapa tidak sama? Ya, boleh jadi. Boleh. Ya, jadi benangnya yang nggak sama. Ya. Nah, sekarang kita melakukan pengukuran panjang dengan pengukuran yang tidak baku. Nah, di sini panjang tali layang Ahmad itu 15 jengkal. Sedangkan panjang tali layang Wayan itu 11 jengkal. Makanya panjang atau tingginya berbeda ya. Nah, di sini ada tali layang lebih panjang daripada tali layang Wayan karena tali Ahmad 15, sedangkan talinya 15 Ahmad, sedangkan Wayan talinya 11 jengkal. Oke, sekarang kita langsung lihat gambarnya. Nah, di sini ada yang namanya pengukuran. Pengukuran itu kan ada yang baku sama tidak baku. Sekarang kalian belajar yang tidak baku. Salah satu diantaranya itu jengkal tadi. Ya, jengkal itu seperti ini, Nak. Ya, mengukurnya dari ujung ibu jari sampai ujung kelingking itu disebutnya jengkal. Nih, kalau depak, nah tangan kalian direntangkan ini disebutnya depak, jengkal, ini telapak kaki, lalu ini langkah. Berbeda. Kenapa disebutnya dia tidak baku? Karena setiap orang pasti beda-beda.
Bu Septi sama kalian pasti besaran Bu Septi jengkalnya. Depaknya juga gedean Bu Septi ya. Makanya disebutnya satuan tidak baku. Selain itu masih ada lagi hasta. Langkah ya hasta ya. Hasta itu dari ujung sini, ujung apa? Ujung jari ini ya nak, sampai ke siku kalian itu disebutnya hasta. Atau yang tidak memakai anggota tubuh itu pakai benda, misalkan pensil, lidi, korek api, dan pulpen. Ya, pensilnya, misalkan pensilnya Anda sama pensilnya Rasti berbeda-beda pasti panjangnya, tapi bisa dibuat sebagai apa? Pengukuran. Namanya satuan tidak baku. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi ya. Nah, contohnya nih, berapa panjang ikat pinggang kalian? Kalau di sini panjang ikatnya adalah 5, panjang ikat pinggangku 5 pensil, sedangkan dia kalau pakai jengkal itu dia 10, misalkan. Lalu panjang tali sepatuku misalkan dia 2 jengkal. Panjang tali sepatuku kalau pakai batang korek api misalkan 4. Beda-beda ya. Panjang lengan kiriku kalau pakai jengkal itu 3. Tapi panjang lengan kiriku kalau pakai pensil itu sama misalkan 3. Pensil kan hampir sama ya. Tapi banyak juga yang beda. Jadi makanya disebutnya tidak baku. Lalu panjang penggarisnya Pak Guru. Pakai tusuk sate dia 8 tusuk sate. Panjang penggaris Pak Guru kalau pakai jengkal dia 7. Ya. Yang terakhir itu panjang tongkat pramuka. Kalau pakai ballpoint 15 misalkan. Lalu kalau pakai jengkal berapa ya? Misalkan 14, beda 1 ya. Jadi enggak baku. Yang baku itu hanya kalian kalau mengukur pakai penggaris atau pakai meteran, meteran kain, meteran kayu ya. Itu baru baku namanya. Jadi hasilnya pasti. Kalau ini hasilnya tidak pasti ya. Paham anak-anak? Nanti Bu Septi jelaskan lebih lanjut lagi. Oke, alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan nanti di pembelajaran 4 sampai 6 yang belum paham boleh kalian tanyakan di Zoom nanti. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.